Notorious DJ. Bab 22. Sudah 3 hari Nara libur dari aktivitasnya merias karena Milan. Pemuda galak itu menyuruhnya untuk istirahat total, hingga bahunya yang terluka pulih. Nara pun menurutinya saja, karena dia selalu mendapatkan ancaman ke dokter jika tidak menuruti perkataan Milan. Bagi gadis berkacamata ini, istirahat itu berarti tak ada pemasukan dan pekerjaan meriasnya akan terbengkalai. Milan telah memberinya kartu untuk memenuhi kebutuhannya, namun ia enggan menggunakannya. Matahari baru saja terbit di ufuk timur. Gadis berkacamata ini telah bersiap. Hari ini adalah hari penting, yang paling Nara tunggu-tunggu, yaitu pernikahan anak Pak Lurah. Ya, hari ini dia akan merias anak Pak Lurah. Sungguh betapa senangnya hati Nara. Dia sangat antusias. Tak jadi merias model Zelin, anak Pak Lurah pun jadi. Nara melangkah mengendap-endap, bak maling, sembari mengarahkan pandangannya ke ranjang, menghindari Milan yang masih tertidur. Iya, kali ini dia akan kabur dari Milan. Lagi pula, bahunya sudah tidak apa-apa. Maaf Kak Milan, aku harus kabur. Ini acara penting. Pesta anak Pak Lurah. Senyum di bibir Nara mengembang saat tubuhnya telah berada di depan pintu, dan tangannya telah memegang handle benda kayu berbentuk persegi itu. Yes, katanya dalam hati. Namun apa yang terjadi? Senyumnya seketika surut saat pintu tak bisa terbuka. Kenapa tidak bisa terbuka? Gumam Nara mulai panik. Tangannya terus mengguncang handle, mencoba membuka pintu. Ya, terkunci. Decak Nara mengerucutkan bibirnya. Aku tidak bisa keluar. Niatnya untuk kabur gagal. Nara mendesah kesal saat tak ada satupun jalan untuk keluar dari kamar. Pemuda itu sepertinya sudah mengantisipasi semuanya. Kak Milan, geram Nara melangkah lemas menuju sofa. Bagaimana ini? Aku harus merias anak Pak Lurah. Aku tidak boleh gagal. Nara beralih mengusap wajahnya putus asa. Hanya satu jalan keluar, yaitu menunggu pemuda itu bangun, lalu memohon padanya. Setelah menanti dengan gelisah, Milan akhirnya tersadar dari tidur lelapnya. Pemuda itu duduk di ranjang mengumpulkan separuh nyawanya. Secepat kilat, Nara menghampiri Milan yang masih memasang muka bantal. Namun, wajah itu masih saja tampan mempesona. Kak Milan, tolong biarkan aku pergi. Pinta dengan wajah Nara memelas. Milan tercengang tak mengerti. Manik matanya menatap Nara yang telah siap untuk pergi. Ia pun tersenyum miring, melihat gadis kacamata ini gagal kabur. Karena dia telah menyembunyikan kunci pintu. Tidak boleh! Tolak pemuda galak ini dengan tegas. Kali ini saja aku ada acara penting. Pinta Nara memohon dengan tangan mengatup di dada. Sungguh, dia tidak boleh gagal merias anak Pak Lurah. Kau harus banyak-banyak istirahat. Kalau kau pergi, nanti lukamu bertambah parah. Kak, kali ini saja, ini adalah acara penting. Nara masih memohon. Aku bilang tidak ya tidak, jangan membantah. Tekan Milan turun dari ranjang, melangkah menuju kamar mandi, meninggalkan Nara yang memasang wajah sendu. Nara bungkam. Pemuda ini tak akan bisa terbantahkan. Ia pun tertunduk lemah. Air matanya telah menggenang di pelupuk matanya. Oh, sungguh, dia sangat kecewa. Harapannya kembali kandas. Kali ini, dia gagal lagi merias orang penting. Milan telah rapi dengan setelan jas. Keluar dari ruang wardrobe, bersiap untuk berangkat ke kantor. Namun langkahnya terhenti saat mendengar suara lembut Nara di balkon kamar. Ia pun penasaran berjalan mendekat. Milan menatap punggung Nara yang sedang berdiri di balkon kamar.
Iya Bu, saya minta maaf. Maaf, saya akan kembalikan uang mukanya. Sekali lagi saya minta maaf Bu, tidak bisa datang. Maafkan saya. Suara Nara terdengar bergetar lirih. Sambungan telepon terputus. Suara isakan mulai terdengar. Milan menatap bahu Nara bergetar. Tak lama, Milan terpengarah tak menyangka. Culun, dia menangis. Batin Milan. Baru kali ini Milan mendengar Nara menangis. Entah mengapa, hati Milan seakan teremas kuat. Mendengar si culun terisak. Rasa bersalah pun merasuk ke dalam relung hatinya. Milan melempar berkas kantor ke meja kerja dengan kasar. Sungguh, dia tidak bisa berpikir dengan baik hari ini. Suara isakan Nara terus terngiang di telinga. Begitu banyak perintah, hinaan, bahkan rasa sakit yang culun rasakan darinya. Namun mengapa? Hanya tak membiarkannya pergi tadi yang menjadi penyebabnya menangis. Milan benar-benar tak habis pikir, sepenting apakah merias orang itu bagi Nara. Kai masuk ke dalam ruangan Milan. Menatap raut wajah sahabatnya yang sedang memasang wajah kesal. Duduk di kursi kerjanya. Ada apa, Lan? Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Kai menghampiri. Milan mendesah kasar menatap Kai. Si culun. Nara, ada apa dengannya? Dia meminta izin padaku untuk merias hari ini, dan aku melarangnya untuk pergi. Dia malah menangis. Gerutu Milan meluapkan isi hatinya pada Kai. Aku hanya ingin lukanya cepat sembuh, agar aku tak terbebani lagi, cerocosnya dengan kesal. Kai duduk di kursi, berseberangan dengan pemuda galak ini. Lan, Nara itu tulang punggung keluarga. Banyak cicilan. Jadi dia tidak bisa berdiam diri saja, bela Kai. Tapi bahunya masih sakit, sambar Milan. Kai menghela nafas panjang. Pemuda ini belum juga mengerti dengan keadaan Nara. Sebelum ayahnya yang pemabuk itu meninggal, dia telah meninggalkan banyak hutang. Sehingga Nara terpaksa menggadaikan rumah mereka pada bank. Dia juga punya cicilan motor. Adiknya akan kuliah tahun ini. Belum lagi biaya hidup adik dan ibunya. Terangkai yang telah menyelidiki kisah hidup istri sahabatnya. Itu semua Nara yang bekerja keras. Jadi, dia memang tak punya waktu untuk beristirahat, Lan. Wajar jika dia menangis karena kehilangan pekerjaannya. Tutur Kai memaklumi. Mendengar cerita Kai, Milan terbungkam. Memikirkan ternyata beban hidup si culun sangat berat. Tapi, aku kan sudah memberikan kartu untuk memenuhi semua kebutuhannya. Lan, buka matamu. Kau masih tak mengerti. Dia tidak pernah mengharapkan uang dari siapapun. Terangkai. Milan menghela nafas panjang. Memikirkan benar apa yang dikatakan Kai. Selama ini, dia telah salah menilai Nara. Dia pikir si culun menginginkan uang darinya. Namun berbulan-bulan pernikahan mereka, Nara sama sekali tak pernah menggunakan kemewahan sebagai istri Milan Kalingga. Oh iya, aku baru ingat. Ucap Kai teringat akan sesuatu. Menurut jadwal yang aku susun dengannya, seharusnya hari ini dia merias anak Pak Lurah. Anak Pak Lurah? Sentak Milan. Seketika, ia terkenangan beberapa hari yang lalu ketika Nara mendapatkan orderan merias anak Pak Lurah. Gadis itu sangat senang, hingga tanpa sadar berteriak dan menepuk punggungnya. Nara sangat menginginkan pekerjaan itu. Kini semua gagal karenanya. Perasaan bersalah semakin menghunus hati Milan. Ia kembali terngiang isakan tangis si culun, membuatnya menjadi semakin tak tenang. Malam menyambut, semua telah berada di ruang makan, sedang menyantap makan malam bersama sembari berbincang. Sesekali, Milan mencuri pandang ke arah Nara, yang hanya makan dalam diam. Tidak seperti biasanya, si culun akan ceria bercerita dengan Chelsea dan mamanya. Makan yang banyak sayang, biar kamu cepat sembuh, ucap Mama Erika pada menantu kesayangannya. Nara membalas dengan senyuman. Iya, Mah. Bulan depan anak bibi Ana akan menikah.
Jadi mama harus pergi ke sana. Ucap Mama Erika sembari menyuap makanan ke mulut. Mama kan ke Paris, timpal Chelsea. Iya, tapi setelah pernikahan anak Bibi Lisa. Anak Bibi Lisa mau menikah? Wajah Chelsea seketika berengut mendengar ucapan mamanya. Iya, adik perempuan Kai. Kasihan Kai, lagi-lagi dilangkahi adiknya. Udah 2 kali loh, ujar Mama Erika menyayangkan. Oh iya, sih, keluarga mereka meminta kamu menjadi WO-nya loh. Kamu akan mengurus pernikahan anaknya, terang Mama Erika. Ya masa sih mah? Cari WO yang lain aja, protes Chelsea. Sih, mereka itu udah seperti saudara bagi kita. Kamu bantu mereka ya, pinta Mama Erika. Malas mah, ada Kak Kai, orangnya nyebelin. Chelsea menatap malas pada Milan. Chelsea memang tidak terlalu suka pada Kai, sahabat kakaknya itu. Karena sifatnya yang selalu membuat Chelsea kesal. Kai itu sahabat kakak kamu. Kita harusnya banyak terima kasih. Karena Kai lebih memilih bekerja bersama kakakmu daripada dengan perusahaan ayahnya. Dia pemuda yang baik, terang Mama Erika membuat Chelsea berdecih pelan. Dia suka ganggu sih, Ma, tekan Chelsea. Kamu gak boleh nolak permintaan Bibi Lisa, pokoknya kamu bantu urus pernikahan anaknya. Kekeh perempuan paruh baya ini. Iya, Ma, jawab Chelsea pasrah, seketika kehilangan nafsu makan. Kamu urus pernikahannya baik-baik ya sih, jangan bikin malu. Keluarga Kai orang terpandang, apalagi calon menantu Bibi Lisa anak pejabat tinggi. Pasti akan banyak diliput media, ucap Mama Erika mengingatkan. Iya, Ma, sahut Chelsea tak bersemangat. Milan hanya diam tak menimpali pembahasan ibu dan adiknya. Manik matanya hanya tertuju pada Nara yang hanya diam. Kegagalan merias anak Pak Lurah sungguh mengecewakan bagi Nara. Melihat sikap diam Nara, Milan menjadi merasa sangat bersalah. Telah membuat si culun ceria menjadi sedih.